Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, di episode pertama ini nama saya Asrofi. Kelahiran 1986. Saya lahir di Lampung. Saya lahir di Lampung yang sekarang lagi viral ya, kota Lampung, tepatnya di Lampung Timur. Jadi persis sekabupaten ya dengan Bima yang lagi viral saat ini. Saya ingin berbagi tentang pengalaman saya. Jadi dulu saya lahir dengan kondisi di mana penglihatan saya itu tidak berfungsi. Nah, yang sebelah kanan ini tidak berfungsi. Jadi dari kecil cuma menggunakan satu mata. Jadi dulu orang tua saya tuh udah berobat kemana-mana untuk usaha ikhtiar bagaimana supaya bisa tertolong penglihatan mata yang sebelah kanan ini. Jadi saya dari lahir ya yang mata sebelah kanan ini. Tapi tidak masalah sebenarnya waktu saya menjalankan ya sebagai anak-anak biasa, anak-anak kampung, dengan satu mata itu sama dengan saya melihat sama dengan dua mata lah ya. Walaupun satu mata ini penglihatan tetap jelas. Jadi saya masih bisa melihat suasana kampung saya. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu ya, pada zaman Orde Baru, ya saya masih bisa menikmati sawah-sawah, tanaman-tanaman padi yang berwarna hijau gitu ya. Terus tanah, bau tanah, warna tanah gitu kan. Jadi kalau waktu zaman dulu itu kalau musim hujan ya seperti anak-anak yang lain, hujan-hujanan gitu ya di depan rumah. Jadi di depan rumah itu ada halaman yang disemen, biasa pakai jemur padi. Kalau musim hujan tuh suka dipakai hujan-hujanan sama teman-teman tuh. Wah. Tapi kalau dulu tuh hujan-hujanan nggak sakit ya. Jadi kalau beda dengan zaman sekarang, kalau zaman sekarang tuh kena hujan dikit langsung panas dingin. Karena mungkin kondisi alamnya juga berubah, mungkin banyak polusi, jadi si kandungan asam dalam air hujan juga berbeda. Terus kalau misalnya musim panas gitu ya, musim kemarau, sama seperti anak-anak yang lain. Mungkin kalau teman-teman yang pernah lahir di Sumatera juga pernah tahu ini kan, kalau di selokan gitu ya, itu kan selokannya kan dari tanah ya, nggak ada yang di semen gitu ya. Itu di antara pasir-pasir itu suka ada bubuk warna hitam. Nah, jadi kalau saya sama teman-teman gitu waktu SD suka nyari besi berani, terus besi beraninya tuh digelundungin gitu ya di atas atas pasir gitu ya. Jadi si bubuk warna hitam itu nempel. Itu permainan yang sangat menarik. Jadi ya mirip lah kalau teman-teman suka baca buku Laskar Pelangi, ya kayak gitulah di Lampung itu. Listrik waktu itu belum ada. Jadi di desa saya itu bukan pakai PLN ya, tapi pakai KLP, Koperasi Listrik Pedesaan. Ya, jadi sehari itu bisa mati lampu itu bisa 5 kali kayak sholat aja. Ya begitulah. PLN belum masuk waktu dulu waktu zaman Orde Baru. Terus ya saya menikmati masa kanak-kanak sama seperti anak-anak yang lain. Enjoy masuk TK, terus masuk SD 1 Cempaka Nuban ya. Gitu. Jadi ya normal-normal saja walaupun menggunakan penglihatan satu mata saja. Kelas 1 saya lalui dengan seperti
biasa anak-anak pada umumnya, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, waktu di kelas 5 sekitar 1 bulan pertama itu ya. Berarti kalau dulu kan 1 bulan ya, bukan semester. Jadi per 3 bulan. Kalau nggak salah itu. Atau per 4 bulan ya, lupa. Jadi saya tuh kan suka main bola kasti. Ya, baseball mungkin ya. Bola kasti. Jadi nah itulah waktunya, namanya anak-anak lah ya. Habis pelajaran olahraga, nunggu di kelas ya, main lempar-lemparan bola kasti. Nah, dan waktu main bola kasti itu di dalam kelas, yang mata yang sebelah kiri ini yang selama saya masa kanak-kanak ini digunakan sebagai penglihatan utama, itu malah terkena bola kasti. Kena peng gitu kan. Pas kena peng gitu, gelap tiba-tiba, kayak mau pingsan. Ya dari situ mulailah mata yang sebelah kiri yang selama ini saya pergunakan waktu masa kanak-kanak itu terganggu lah. Ya akhirnya saat itu saya berhenti sekolah. Pas di kelas 5 SD itu berhenti sekolah. Karena mata yang sebelah kiri sudah tidak bisa dipergunakan lagi, karena untuk nulis gitu udah ngaco lah gitu. Jadi kalau kesini saya tahu itu disebutnya low vision. Jadi penglihatannya tuh rendah. Jadi kalau ngelihat tulisan tuh kabur. Jadi nyebrang dari garis-garis kalau nulisnya. Dari situlah saya mulai berhenti sekolah. Yang dulunya fokus ya pengobatan di mata sebelah kanan. Ya setelah kelas 5 SD malah fokus di pengobatan mata sebelah kiri. Jadi ya entah cerita apa, mata kiri saya tidak bisa dipergunakan dengan maksimal lagi. Jadi saya putus sekolah, diam di rumah. Ya kalau yang namanya diam di rumah itu ya mulailah perasaan-perasaan minder itu muncul, ya kan. Jadi malu ketemu teman-teman. Jadi kalau lebaran itu orang-orang seneng ya lebaran, nah, saya ya malah nyemput di kamar gitu ya. Jadi kalau pertemuan keluarga tuh saya ingat gitu ya, pertemuan keluarga itu ya saya mah di kamar gitu, orang-orang yang masuk ke kamar gitu. Padahal waktu itu masih bisa lihat sedikit lah gitu ya, untuk wajah nggak bisa lihat, warna masih bisa, jalan masih bisa nggak pakai tongkat gitu ya. Tapi entah kenapa, mungkin ya waktu itu mungkin informasi tentang pengetahuan psikologis anak, pendidikan itu belum apa ya, belum gampang diterima seperti saat inilah, mudah diakses gitu ya. Jadi kalau lebaran tuh ya saya senang suasananya, tapi nggak gembira lah dalam menjalaninya. Ya, itu tadi ya di kamar minder gitu, kalau buat ketemu orang malu gitu. Ya itu nggak tahu kenapa. Karena mungkin terbentuk kelas 5 SD berhenti sekolah, diem di rumah, kan jarang ketemu orang gitu. Jadi malu gitu ya. Kemudian ya saya ketemu satu yayasan di Tanjung Karang waktu itu, kalau nggak salah namanya yayasan apa gitu ya, lupa saya. Itu saya ditawarin lah bantuan sosial gitu ya. Kalau nggak salah yayasan apa ya, Kristen atau Katolik saya lupa. Itu walaupun saya keluarganya besar Islam ya, tapi saat itu di desa saya luar biasa toleransinya. Jadi kalau di desa saya dulu itu kalau Natalan saya ikut Natalan, mengunjungi dari rumah ke rumah gitu kan. Kalau lebaran sama gitu, mereka ikut lebaran dulu begitu. Jadi suasananya menurut saya sangat indah, sangat harmoni gitu ya, sangat bersahaja gitu antar agama itu. Tidak seperti sekarang ya, isunya berbagai arah gitu ya. Yang jelas saya merasa saya bahagia di kampung saya saat itu.
walaupun dengan kondisi ya yang luar biasa bagi saya ya, karena pukulan berat mungkin ya bagi mental saya, karena yang biasanya saya bisa lari-lari sama teman-teman, mata sebelah kiri saya malah terjadi masalah. Ya kembali ke cerita tadi, saya dibantu oleh yayasan entah Kristen entah Katolik saya lupa, itu untuk berobat ya, berobat ke Jakarta, entah di rumah sakit mana saya kurang paham juga waktu itu. Cuma saya diantar sama Pak D saya. Jadi Pak D saya ini memang tokoh di desa lah gitu ya, sering bantu orang-orang kalau berobat kemana diantar. Nah karena saya ya ponakannya, dianggap anak juga sama Pak D, itu diajak kemana-mana berobat tuh sama Pak D, karena bapak itu kan istilahnya merantau ya, nyari uang, merantau sampai ke Bengkulu gitu ya, bahkan untuk menjalankan pengobatan saya itu sampai jual kebun atau gunung lah kalau bahasa orang sana, jual kebun berhektar sawah, udah banyak yang habis lah dijual gitu ya. Ya singkat cerita saya diajak ke Jakarta oleh yayasan itu untuk berobat di rumah sakit besar lah, saya pikir waktu itu besar banget. Ya intinya saya didiagnosa tidak bisa dioperasi. Ya kalaupun dioperasi juga 75% gagal, ya hampir 90% gagal katanya. Jadi ya mending nggak usah dioperasi. Tapi masih tetap bisa melihat walaupun sedikit gitu. Ya waktu itu tangis lah kemana-mana Pak, saya nangis, saya juga ikut nangis. Ya ke bawah suasana lah. Tapi saya bersyukur waktu itu yayasan tuh tidak putus asa. Dia mencari solusi lah, sekolah untuk saya yang khusus untuk tunanetra waktu itu di Panti Sosial Bina Netra Indra Kusuma Lampung. Waktu itu di Jalan Semangka ya. Saya ingat itu kalau nggak salah 1998. Jadi waktu masa krisis moneter melanda Indonesia, saya diantarlah ke Panti Sosial Bina Netra lewat koneksi yayasan itu ya, yang di Tanjung Karang. Mungkin kalau yang menonton ini masih ingat mungkin itu yayasan apa, atau masih kenal saya, mungkin bisa diingatkan yayasan itu. Yang jelas yayasan itu sangat berjasa bagi saya ya, mengenalkan saya terhadap pendidikan tunanetra. PSBN Indra Kusuma Lampung, Panti Sosial Bina Netra Indra Kusuma Lampung. Nah singkat cerita saya masuk situ ya dengan harapan baru ya, harapan baru, motivasi baru, seneng gitu ya, karena ada dunia gitu. Jadi saya tidak merasa sendiri lagi, oh ternyata banyak juga teman-teman tunanetra gitu dengan berbagai latar belakang, peristiwa dan kejadian yang mirip-mirip, ada yang mirip, ada yang berbeda juga, banyak juga. Tapi ya di situ saya merasa punya harapan baru, punya motivasi baru. Nah, tinggallah saya ya di situ, diantar oleh semua keluarga, dari bapak, mama, ibu, bude, itu yang ponakan-ponakan diantar ke situ, ke Lampung. Saya harus tinggal di asrama, pulanglah gitu ya keluarga. Saya mandiri di Lampung, dibina oleh pekerja-pekerja sosial di situ yang di bawah departemen sosial ya saat itu. Ya, saya dikenalkan yang namanya huruf braille, huruf braille. Jadi huruf braille ini ditemukan oleh Louis Braille, terinspirasi dari sandi Morse. Saya belajar. Ya alhamdulillahnya saya cepat belajar ya, untuk belajar huruf braille itu saya sehari bisa. Langsung saya menggunakan yang tadinya pakai papan itu papan tulis braille, saya langsung ke Riglet, alat tulis braille. Di situ saya seneng lah karena saya bisa baca lagi, bisa nulis lagi, bisa komunikasi dengan teman-teman, ngobrol, bergaul, bahkan saya bisa tahu teman-teman main bola. Nah gitu. Jadi saya punya pengalaman baru, pengetahuan baru, kepercayaan juga mulai kebangun di situ kan. Berani mengakui saya ini tunanetra di situ ya. Mengenal tongkat, OM, orientasi mobilitas.
Kemudian saya diajak sama teman untuk masuk sekolah. Nah, jadi gini teman-teman, di PSBN Indra Kusuma Lampung itu pendidikannya ada dua. Satu itu non formal. Non formal itu diajar oleh Peksos pekerja sosial yang dibawa langsung Departemen Sosial. Kemudian ada pendidikan formal yaitu SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa A. Saya diajak ke situ untuk belajar pendidikan formal. Ya saya senang lah, ternyata saya bisa ikut pendidikan SD lagi. Jadi udahlah, situ saya senang masuk. Ternyata emang kelas 5 waktu itu belum ada kelas 5 itu. Karena pendidikan formal ini sedikit muridnya, berbeda dengan pendidikan non formal itu muridnya banyak. Bisa 80-an ya, sampai 100 itu ada. Tapi kalau pendidikan formal itu sedikit karena yang dihitung itu kan usia produktif gitu ya. Jadi kemudian usia saya masih sangat produktif. Saya jadi ikut sama teman-teman, diajak sama Pius Hartopo itu tuh namanya, Pius Hartopo. Untuk ke sana saya kena ya belajar lah dengan guru Bu Ance, Bu Rita gitu ya, Bu Sri gitu. Wah, gurunya itu cuma ada 3 yang negeri. Sebenarnya ada 4, ada Pak Sukron ya, tapi waktu itu masih honorer. Ya, saya belajar, mulai ngulang lah kelas 4 SD. Ya, di situ saya senang karena ada harapan baru lagi. Setelah tadi saya punya harapan dan motivasi karena merasa tidak sendiri ketika masuk ke SD ini, saya senang. Saya bisa menempuh pendidikan lagi, akademisi ya. Akademi ya. Pendidikan formal SD. Situ saya belajar tentang ilmu EPS, IPA, matematika gitu kan. Ya pada umumnya lah formal. Jadi kalau non formal itu banyaknya belajar tentang pendidikan non formal seperti kerajinan tangan, pijit massa, shiatsu kayak gitu ya. Kalau di pendidikan formal ini fokus dia ke pendidikan formal aja. Matematika sesuai standar ya, standar pendidikan saat itu. Nah, menariknya ini saya di panti sosial Bina Netra itu digembleng lagi ya ternyata teman-teman. Jadi saat itu tahun 1998 ya digalakanlah yang namanya reformasi. Wah, semua orang tuh berteriak tentang reformasi. Ya walaupun saya nggak tahu waktu itu makna reformasi itu apa. Digalakanlah isu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu ya. Dan saat itu juga saya tidak tahu apa KKN itu. Tapi itu selalu didengung-dengungkan bahkan sampai ke masyarakat bawah kan. Sampai kemana-mana, bahkan di PSBN juga selalu ada gitu. Cuma di PSBN itu terjadi sesuatu teman-teman. Menariknya begitu, terjadi sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Boleh dikatakan walaupun saya saat itu tidak sangat paham ya karena usia masih 12 tahun, tapi itu terjadi korupsi. Itulah isu yang didiskusikan oleh teman-teman yang kakak-kakak angkatan saya. Jadi terjadi korupsi. Apa korupsinya? Jadi kita itu di PSBN atau anak panti itu dikasih ya jatah setiap bulan tuh sabun mandi, sabun cuci, sampo itu dikasih tiap sebulan itu dikasih. Tapi ternyata saat saya di situ itu sudah terjadi berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun tidak diberi jatah itu. Jadi teman-teman kan menyimpulkan ini terjadi korupsi, ya kan? Karena anggaran tetap ada gitu yang kita tahu. Begitu. Kemudian makanan juga dikorupsi saat itu ya oleh kepala panti, tentunya almarhum ya, udah meninggal. Untuk kesopanan saya tidak sebut namanya, tapi ini saksinya banyak dan masih hidup para pejuang-pejuang itu yang tanpa tanda jasa ya. Dan makanan juga itu dikorupsi. Jadi yang mungkin kualitas makanannya itu jauh lebih bagus, lebih baik, lebih enak mungkin ya. Walaupun saat itu saya merasa itu enak makanan saat itu ya. Tapi kata teman-teman itu ini udah dikorupsi. Contoh kecilnya telur
telur rebus tuh, yang setiap orang itu satu telur rebus itu cuma satu telur itu dibagi 3 kalau nggak salah potongannya. Jadi dikorupsi kan, gitu kesimpulan kami. Nah teman-teman waktu itu tidak tinggal diam, mereka terus diskusi. Kemudian ada juga pegawai PNS ya, tunanetra juga, namanya Pak Rusman Abadi. Nah kebetulan beliau alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial waktu itu datang ke Bandung. Itu menjadi suatu inspirasi lah, motivasi bagi teman-teman kakak angkatan berdiskusi, karena dia di Bandung mungkin pengetahuannya lebih banyak kan daripada orang-orang yang di Lampung itu, terutama untuk tunanetra. Makanya berdiskusi lah gimana ini caranya ya. Solusi satu-satunya ya harus digulingkan. Disitulah saya mengenal istilah pemberontakan di situ. Saya mengenal istilah ketidakadilan di situ. Karena selama saya di kampung itu bahasanya kita nerimo, orang Jawa kan, karena sehari-hari saya menggunakan bahasa Jawa ya. Yang saya perhatikan masyarakat di sana tuh bahasanya nerimo, legowo. Jadi saya tidak pernah yang namanya mengenal ketidakadilan gitu, tidak pernah ya. Nah disitulah saya bersyukur, mungkin ini salah satu penggemblengan dari Allah gitu ya, supaya saya lebih dewasa gitu. Saya belajar di situ. Oh ternyata terjadi begini ya di tempat, di kota ya, kan bagi saya kota. Nah di Panti Sosial Bina Netra Kota Lampung ini kan di Jalan Semangka, jadi kota, pusat kota lah boleh dikatakan begitu. Jadi kota besar. Jadi saya punya pengalaman lucu waktu itu. Waktu itu kan zamannya wartel ya, warung telekomunikasi ya, karena belum begitu booming handphone. Jadi kalau nelpon tuh pakai wartel gitu, warung telekomunikasi itu. Dan di kampung saya belum ada waktu itu wartel, tapi saya pernah diajak sama teman saya, kakak angkatan lah ya, diajak ke wartel. Nah pas masuk ke wartel saya ini lepas sendal. Ini benar karena saya kampung banget gitu ya. Kan kalau tempat rumah yang bersih gitu kan pasti lepas sendal. Dan saat itu saya lepas sendal. Dan saya berterima kasih pada kakak angkatan saya tidak dibully ya. Tapi dikasih tahu nggak usah lepas sendal, ini udah biasa di kota mau gitu. Itu pengalaman saya juga di kota. Nah disitulah saya juga mengenal yang namanya ketidakadilan gitu ya, korupsi gitu ya. Dan saya juga dikenalkan istilah kita harus berjuang, memberontak. Jadi teman-teman tuh melakukan hal yang luar biasa bagi saya. Bagi saya yang mendengarkan tapi tidak begitu ikut serta berperan di situ, hanya mendengarkan diskusi mereka gitu. Obrolan mereka itu memberi wawasan bagi saya, sensitivitas rasa pikiran saya juga. Mereka berjuang sampai itu rapat itu di kamar mandi katanya, karena mereka merasa dibatasi pergerakannya. Jadi kalau ada kumpul-kumpul itu langsung ditegur. Jadi para pegawai di situ saat itu yang tentunya memihak kepada kepala panti itu mengendus pergerakan teman-teman. Jadi sangat dramatis lah gitu ya. Nah tapi teman-teman tidak menyerah ya, terus bergerak. Bahkan kepala sekolah SDLB Bu Rita saat itu juga ikut membantu pergerakan teman-teman di panti. Wah ingin menggulingkan kepala panti gitu ya, karena korupsi tadi. Bayangkan kan, jatah tiap orang tiap bulan yang harusnya menerima sabun mandi, sabun cuci, sampo, odol itu tidak dikasih selama setahun gitu ya. Terus jatah makan dikurangi, itu kan luar biasa kan. Nggak tahu itu berapa nilai korupsinya. Bahkan THR juga untuk anak-anak panti itu nggak dikasih, jadi korupsi. Ya ini Panti Lampung saat itu ya. Jadi akhirnya pecahlah pergerakannya itu. Kenapa bisa pecah? Karena saya salut dengan kakak-kakak angkatan teman-teman saya di tunanetra di Panti Lampung itu, karena mereka selalu berdiskusi dengan mahasiswa waktu itu kalau nggak salah, entah Unila entah UBL. Wah dibantulah demonya itu oleh mahasiswa-mahasiswa. Sampai saat demonya itu di absen.
barangkali ada yang diculik atau apa gitu, di absen. Mereka demo. Wah, akhirnya informasi ketidakadilan atau korupsi di panti sosial Bina Netra Lampung itu terciumlah oleh kantor wilayah disitulah, karena semuanya demo di situ kan. Dan anehnya kepala pantinya saat teman-teman pulang dari demo itu kan ke panti, wah besoknya itu langsung marah-marah, dijemur, mereka semua dijemur. Marahlah kepala panti saat itu. Bukannya memperbaiki, malah marah. Oh, teman-teman makin marah lagi. Pergerakannya makin masif lah, makin agresif. Dan akhirnya terguling. Hebatnya teman-teman. Terguling. Kepala panti akhirnya dicopot dari jabatannya. Dan teman-teman di situ mempunyai nilai yang luar biasa. Anak-anak panti yang tadinya dikeluarkan tidak adil, dikeluarkan sepihak oleh panti, itu ditarik lagi, melakukan pendidikan lagi di panti Lampung. Dan akhirnya setelah terjadi penggulingan itu, dengan entah kenapa waktu itu ya, saya kurang tahu juga alasannya, kita dipindah ya, panti Lampung yang tadinya di Jalan Semangka dipindah ke Jalan Pramuka. Nah disitulah kami semua tinggal, panti sosial Bina Netra, teman-teman tunanetra ya, para pejuang itu di situ, di Jalan Pramuka. Ada pohon baru katanya itu. Nah kita disitulah. Wah, dengan kualitas teman-teman yang berbeda, ada anak-anak baru juga, jatah sabun, mandi dan semuanya itu terpenuhi, makanan jauh lebih enak gitulah, jauh lebih mewah mungkin juga gitu. Kegiatan Agustus jalan gitu ya. Pendidikan formal dan non formal itu tetap berjalan. Nah ini yang menariknya tuh, pendidikan formal dan non formal tetap berjalan. Jadi pagi-pagi kita mengikuti pendidikan non formal, siang kita mengikuti pendidikan formal. Karena SDLB-nya itu jauh, kita difasilitasi mobil oleh panti itu. Jadi diantar. Siangnya kita tuh diantar ke sekolah di situ. Ini luar biasa juga bagi saya ya. Antara pendidikan formal dan non formal ini selalu bersinergi dan berkolaborasi. Kami menjalankan pendidikan di situ sangat positif. Di situ juga kami dikenalkan mimpi ya. Pertama kali mungkin ya saya punya mimpi di situ. Karena waktu itu Bu Ance, Bu Rita selalu mendengung-dengungkan, kamu sekolah harus ke Jawa, harus ke Bandung, kota pendidikan, biar maju, biar wawasannya lebih luas gitu ya. Setelah saya punya mimpi, wah saya harus nih sekolah di Bandung, SMP ya, melanjutkan SMP. Karena beberapa kakak angkatan tuh udah duluan ke Bandung. Wah, di situ saya semangat juga belajar. Semangat juga punya mimpi. Wah, saya harus ke Bandung. Wah. Warna bagi saya kehidupan saat itu lebih indah lagi. Karena sudah kepercayaan diri sudah terbangun, motivasi sudah ada, harapan baru, punya mimpi juga. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Singkat cerita, di tahun 2001 berangkatlah saya ke Bandung bersama 5 anak-anak tunanetra lainnya. Lewat ya, diantar oleh Pak Rusman Abadi saat itu sebagai pekerja sosial di Panti Sosial Bina Netra Lampung. Diantar saya. Jadi saya juga diantar Bapak juga ke Bandung. Waktu ke Bandung, pertama kali saya menginjak ke Bandung, ya saya mendapatkan pengalaman baru lagi dan kaget. Jadi panti yang saya kunjungi itu, yang saya datangi atau yang saya tinggali lagi setelah di Panti Lampung itu di Panti Sosial Bina Netra Wiyataguna Bandung di Jalan Pajajaran ya. Kenapa saya kaget? Karena saat itu bagi saya Panti Wiyataguna itu sangat luas sekali. Saya diajak kelilingan sama pegawai situ, eksos di situ, saya keliling. Wah,
luas banget, masjidnya besar gitu ya. Sekolah pendidikan formalnya tuh ada TK, SD, SMP, SMA malah gitu ya. Wah, saya semangat tentunya di situ kan. Wah, anak-anaknya banyak dari berbagai Nusantara. Ada yang dari Papua, dari Sulawesi, dari NTT, dari Kalimantan, dari Bali. Jadi lengkap di situ. Wah, ternyata tunanetra itu banyak sekali ya. Kenapa bisa banyak gitu aja juga, saya juga tidak mengerti. Nah, disitulah saya waktu itu masuk di asrama untuk asrama SD dan SMP. Pengasuh baru, budaya baru mungkin ya, orang-orang baru. Akhirnya mimpi saya untuk ke Bandung tercapai lah ya. Diantar oleh Bapak Pak Rusman gitu ya. Sama teman-teman ada Pio Sartopo, Rudi Hartono, ada Erik Firmansyah gitu. Ada Hani Mahmuda waktu itu ya, teman-teman saya. Luar biasa. Terus kita juga kaget karena tempatnya luas banget. Terus ada pedagang banyak juga yang masuk. Terus ada telepon umum. Jadi dalam panti waktu itu ada telepon umum yang pakai koin gitu ya. Bagi saya luar biasa juga gitu ya. Saya juga semangat tuh waktu masuk ke Panti Lampung itu, semangat. Nah, saya menjalankan lah yang namanya mengenal pertama kali yang namanya MOS, masa orientasi siswa, atau waktu itu ospek, penerimaan murid baru. Wah, saya kenal teman-teman baru waktu itu, satu kelas itu banyak lah, ada 13 orang lebih ya nggak salah. Nah, waktu masa orientasi siswa itu itu saya terus terang jujur pertama kali mengenal namanya MOS. Jadi wah, dibentak-bentak kan waktu itu sama kakak angkatan gitu ya, kakak kelas. Kaget saya juga, shock juga. Kok ada yang kayak gini gitu. Tapi di sisi lain semangat gitu lah. Pokoknya tugas tuh nggak boleh salah. Bingung kan dulu kadang dikasih tugas yang aneh-aneh gitu ya. Teman-teman pasti yang ikut ospek pernah ya. Jadi kan tugasnya aneh-aneh gitu. Sering push up karena banyak yang salah. Tapi ya semangat lah. Nah, di situ saya mendapatkan pengalaman baru juga. Ketika saya masuk kelas pertama di SMP ya, kelas 1. Saya kenal banyak guru. Yang tadinya di Lampung itu hanya 3 guru, 4 guru untuk pendidikan formal ya. Di Bandung itu banyak. Ada guru BP, ada guru PPKN, ada guru matematika. Setiap mata pelajaran itu satu guru. Bagi saya luar biasa. Walaupun di SD normal dulu ya, satu pelajaran satu guru sama, tapi kan di SD luar biasa di Lampung kan enggak. Terus teman-teman juga banyak. Yang dulu saya sekelas hanya 5 orang, ini ada belasan. Bagi saya itu luar biasa. Nah, menariknya di Panti Sosial Bina Netra ini saya mengenal banyak hal ya. Banyak banget. Banyak banget, saya terkejut lah bagi saya ya. Saya waktu itu ketemu teman namanya Kak Budi. Dia SMP-nya juga di situ, di SMP Pajajaran, tapi SMA-nya tuh di SMA umum. Di SMA 7 ya waktu itu. Wih, terkejut, ternyata bisa sekolah juga di sekolah umum. Kirain ada sekolah khusus gitu. Wah, di situ otak saya terangsang lagi, sesuatu yang baru. Kemudian teman-teman juga wawasannya lebih tinggi lagi ternyata. Mereka punya banyak. Nah, kebetulan sih waktu saya masuk ke Panti Sosial Bina Netra Wiataguna Bandung, Jalan Pajajaran nomor 52. Waktu itu kalau nggak salah ulang tahun ke-100 Panti Sosial Bina Netra. Jadi ada event yang luar biasa saat itu. Dan saya kaget ya waktu itu jalan-jalan tuh banyak teman-teman tunanetra tuh punya banyak band. Ada yang band dangdut, ada yang band pop,
Wah, banyak sekali. Salah satunya teman sekelas saya tuh punya band, dia bagian bassis. Keren bagi saya. Terus ada yang vokal juga. Wah, luar biasa, ternyata banyak profesi juga gitu yang saya tahu. Itu kan hanya mungkin pijat gitu ya kalau di Lampung yang saya tahu ya. Guru, itu aja. Nah, tapi di Bandung saya mengenal sesuatu yang luar biasa gitu ya. Ada profesi sebagai penyanyi, bass ya, banyak lah gitu ya. Terus saya juga diajak teman saya mengenal suatu lagu akapela. Bagi saya ini baru akapela. Dikenalkan nasyid. Nasyid ya waktu itu. Kemudian saya juga waktu pertama ketemu teman-teman juga di sana di Bandung itu ditanya, kamu kenal Agim nggak? Waduh, waktu itu memang Agim sangat populer banget ya. Wah, nggak kenal. Wah, ketinggalan kamu kalau kenal. Dari situlah saya coba mengenal ya Agim itu siapa. Ternyata penceramah. Jadi saya sering dengerin tuh waktu subuh gitu ya. Terus saya diajak juga dengerin orang yang latihan akapela. Kayak gini latihan akapela. Kemudian saat event itu berlangsung saya keliling sama teman-teman tuh. Nah, ada yang main musik gitu. Wah, banyak. Luar biasa lah bagi saya saat itu ya. Eventnya luar biasa. Nah, di situ juga saya mendapatkan mata pelajaran yang baru. Kemudian sharing informasi dari para guru tunanetra, teman-teman juga yang udah kuliah juga banyak di situ ternyata. Banyak sekali. Tapi yang uniknya di situ terjadi konflik yang luar biasa. Luar biasa itu bagi saya ya. Mungkin bagi teman-teman mungkin udah terbiasa. Konfliknya apa? Ternyata di situ terjadi ketidaksinkronan antara pendidikan formal dan non formal. Jadi bedanya kalau di Lampung itu pagi saya melakukan pendidikan non formal, siangnya pendidikan formal. Kalau di Panti Sosial Wiataguna tidak. Justru di sana terjadi konflik karena teman-teman itu merasa dibatasi. Kalau untuk masuk asrama yang memilih pendidikan formal itu dikasih kuota. Sementara untuk pendidikan non formal itu tidak dibatasi kuota penerimaannya. Jadi untuk asrama juga berbeda. Asrama formal itu cuma 1, 2, 3, 4 untuk laki-laki. Itu hanya 4 asrama. Itu ya. Nah, terjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya, konflik. Jadi di sana tuh ada namanya tim formal. Ini tim pejuang. Wah, ternyata saya mengenal yang nama tim pejuang lagi. Dan saya sangat kagum sebenarnya. Wah, mereka pandai berdebat, berargumentasi. Disitulah saya mulai belajar kembali. Nah, situ ada pergerakan teman-teman melawan lembaga saat itu, supaya lembaga ini menerima teman-teman tunanetra yang memilih pendidikan formal itu ya seperti biasa saja, tidak dipersulit gitu. Tapi entah kenapa yang saya pahami, yang saya rasakan, entah kenapa di lembaga itu saat itu sangat dipersulit untuk pendidikan formal. Saya tidak begitu mengerti alasannya. Yang jelas saat itu saya juga mulailah mengikuti senior-senior di sana, mendengarkan mereka berargumentasi. Bahkan teman saya SMP itu udah pandai berbicara, pandai berargumentasi, sementara saya kan malu gitu ngomong tuh malu, berpendapat tuh nggak terbiasa. Wah, saya harus ikut aktif nih. Makanya saat itu saya memberanikan diri menjadi seksi pramuka di SMP saya. Seksi pramuka bro gitu ya. Tapi ya ginilah singkatnya, konflik itu terus terjadi ya. Jadi setiap angkatan ada namanya ketua tim formal, itu selalu rapat, selalu mengevaluasi anak-anak yang diterima itu berapa orang.
selalu memprotes kebijakan-kebijakan lembaga yang tidak menguntungkan ya bagi teman-teman pendidikan formal. Pokoknya mereka berani bersuara. Sehingga saya berpikir, wah, saya harus banyak pengetahuan juga nih. Gitu ya. Berbeda dengan di Lampung tadi, yang antara panti dan sekolah dasar lah, luar biasa. Lampung itu bersinergi dan berkolaborasi, sementara di Wiataguna itu tidak sama sekali. Walaupun tempatnya sama, nah, konfliknya begitu. Menarik bagi saya. Di sisi lain saya juga diperkenalkan oleh namanya Bu Nok gitu, atas Pak Tri, oleh teman-teman bahwa kita juga harus bermimpi juga untuk sekolah di luar. Nah, ini pengalaman yang baru bagi saya. Saat itu saya terus belajar, mengenal. Selain itu saya juga diajak kegiatan akapela gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya harus beradaptasi, harus mengikutilah pergerakan teman-teman. Dan bagi saya, pengalaman konflik-konflik itu yang membuat saya makin dewasa, berpikir, terpicu, terpacu, jadi senang politik gitu ya, di situ. Makanya nanti saya ingin berbagilah pendapat-pendapat saya tentang sosial, politik, agama dan budaya. Karena dari situ, dari saya belajar di situ, saya menemukan hal-hal yang baru. Saya ikut komunitas baru, saya ikut eskul baru, ketemu orang baru, ketemu ustadz yang baru, ketemu banyak hal lah. Ketemu sarjana hukum, tunanetra gitu ya. Berbicara hukum, berbicara apa aja gitu, tema-tema apa aja lah gitu. Buku, karena waktu itu ada Balai Perpustakaan Braille Indonesia ya di Wiataguna, itu banyak sekali buku-bukunya. Kemudian saya mengenal organisasi-organisasi ya di situ ya. Bagi saya itu pengalaman yang baru. Konflik-konflik itu membuat saya, mental saya tuh terbentuk. Pergaulan yang banyak, kenalan yang banyak, itu membuat ide atau gagasan saya itu muncul ya. Wah, berkeliaran. Sehingga saya juga ikut aktif di berbagai organisasi lah. Ikut aktif di FUPMI, Forum Ukhuwah Pemuda-Pemudi Masjid gitu ya. Ikut aktif di grup gitu ya. Di OSIS, organisasi siswa. Ikut aktif di komunitas lembaga seni bela diri. Jadi menarik nih. Jadi saking saya pengen belajar waktu itu ya, yang saya pengen belajar tuh adalah pengetahuan baru, argumen-argumen baru. Jadi saya waktu itu ikut kegiatan inilah meditasi, olah nafas di Wiataguna, diajak sama teman juga, dan saya mengikuti gitu. Jadi setiap malam itu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam ikut kegiatan itu, dan saya mendapatkan wawasan baru lagi yang membentuk saat ini saya ya, atau yang membentuk atau yang mendasari ya, dasar kerangka berpikir saya. Saya mulai mengenal atau mulai belajar spiritual yang baru gitu ya, supranatural, banyak lah selain yang tadi ya pendidikan formal yang saya tempuh. Disitulah saya mempunyai pandangan-pandangan yang dari berbagai sisi, sehingga saya bisa dan berani berargumen berbeda. Nah, bukan hanya berani berargumen, tapi berani berbeda dengan teman-teman saya, dengan orang lain, dengan orang tua saya mungkin. Disitulah saya mulai berbeda. Jadi sebenarnya wawasan dan pengetahuan itu yang membuat kita bisa
memiliki pandangan yang baru. Bagi saya itu luar biasa dan saya sangat bersyukur dengan kegiatan itu. Saya juga sempat juga fanatik ya terhadap agama atau terhadap keyakinan saya gitu ya. Sangat fanatik ya. Kalau saya ingat itu luar biasa, lucu juga gitu ya. Karena kan di Bandung ini kan bagi saya pendidikan agamanya bagus banget ya. Sehingga kalau kita tidak bisa memfilternya itu bisa salah paham. Bagi saya ya, bagi saya. Jadi saat itu saya sempat fanatik banget dengan keyakinan saya. Tapi saya mengikuti berbagai kegiatan dan organisasi yang berbeda-beda sehingga saya menemukan perspektif yang banyak berbeda juga. Nah ini luar biasa bagi saya dan saya sangat bersyukur. Nah itu mungkin sedikit sharing dari saya. Sampai sekarang kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya, Panti Sosial Bina Netra Wiataguna itu sampai sekarang masih tetap konflik ya. Bahkan saya ikut berjuang di generasi berikutnya untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman. Walaupun di akhir-akhir saya juga mempunyai pandangan yang berbeda juga dengan teman-teman. Nah itulah prinsip ya, ada hal-hal yang jadi pertimbangan gitu ya, jadi motivasi, emosi banyak gitu. Jadi terima kasih mungkin ya sudah mendengarkan cerita saya. Mungkin nanti saya akan sharing tentang pengetahuan dan pengalaman saya terkait dengan sosial, politik, budaya, dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah teh? Dah. 2 menit.